Halo semuanya, selamat pagi. Kalau kata pepatah itu, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, untuk sayang, yuk kita kenalan dulu. Perkenalkan, nama aku Siti Nur Aziza, seorang mahasiswi dari Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon. Video ini dibuat guna untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah terstruktur dengan dosen pengampu Bapak Muhammadun MSI. Teman-teman semuanya, kali ini kita akan membahas mengenai materi Maqasidu Syariah. Nah, mungkin sebagian dari teman-teman masih sangat asing dengan kata-kata Maqasidu Syariah. Atau mungkin sebagian dari teman-teman sudah ada yang mengetahui apa itu Maqasidu Syariah. Sebelum kita membahas Maqasidu Syariah lebih lanjut, kita perlu tahu lebih dulu apa itu Maqasidu Syariah. Nah, perlu kita ketahui bahwasanya Maqasidu Syariah terdiri dari dua kata, maqasid dan syariah. Maqasid sendiri merupakan kata jamak dari kata al-maqsid yang artinya tujuan atau maksud. Nah, sedangkan syariah yaitu segala sesuatu yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hambanya berupa ajaran-ajaran agama. Sehingga apabila kata maqasid dan syariah digabungkan menjadi satu, maka Maqasidu Syariah merupakan tujuan dan fungsi yang mendatangkan kemaslahatan, baik dalam bentuk memelihara ataupun mewujudkan kemaslahatan tersebut. Dalam Maqasidu Syariah ini sebenarnya kita itu menggali, teman-teman. Jadi, kenapa sih sesuatu itu disyariatkan? Misalnya, kenapa sih kita itu nggak boleh minum khamr? Oh, ternyata minum khamr itu bisa merusak akal dan juga mendatangkan kemudorotan. Apa sih pentingnya ilmu Maqasidu Syariah ini? Dan apa fungsi ilmu Maqasidu Syariah ini bagi kita? Di sini kita perlu mengetahui dulu, teman-teman, bahwasannya Maqasidu Syariah merupakan cabang ilmu yang sangat penting dalam agama Islam. Karena apa? Karena dengan kita mengetahui apa sih tujuan Islam itu mensyariatkan A dan mengharamkan B, karena dengan itu kita akan lebih mengagumi dan kita akan lebih mencintai dan lebih menambah rasa iman kita terhadap agama Islam. Setelah kita mengenal apa itu Maqasidu Syariah, ini kita ke pembahasan materi berikutnya, yaitu sejarah perkembangan Maqasidu Syariah. Nah, kalau dilihat dari literatur klasik ya, memang belum ada istilah Maqasidu Syariah pada saat zamannya ulama-ulama klasik. Pada saat itu ulama-ulama klasik belum menemukan tentang konsep Maqasidu Syariah, atau istilah Maqasidu Syariah itu sendiri belum ditemukan. Nah, kemudian Maqasidu Syariah itu muncul pada masa abad kelima setelah Hijriah ya. Jadi ada ulama yang namanya Al-Juwaini ini dikenal dengan Imam Haramain karena beliau ini belajar di Mekah dan juga Madinah, walaupun beliau ini tinggalnya di Persia. Beliau ini adalah gurunya Imam Al-Ghazali ya. Jadi Maqasidu Syariah ini mulai muncul dan dibicarakan ada ketika ulama ini. Jadi menurut Al-Juwaini ini, seseorang tidak dikatakan mampu menetapkan hukum dalam Islam sebelum ia dapat memahami benar tujuan Allah menetapkan perintah dan larangannya. Jadi sudah mulai ditekankan ya bahwasannya seseorang mujtahid itu tidak akan bisa menetapkan suatu hukum kecuali dia itu memahami benar tujuan Allah menetapkan perintah itu, menurut Al-Juwaini ketika itu ya. Kemudian dilanjutkan oleh muridnya Imam Al-Ghazali ya, ini muridnya. Kemudian Imam Al-Ghazali ini lebih merinci dari konsep yang dikatakan oleh Al-Juwaini. Jadi beliau ini merincikan atau lebih menjelaskan lagi secara rinci apa yang disampaikan oleh Imam Al-Juwaini. Dalam kitabnya Syifa' al-Ghalil, Maqasid asy-Syariah adalah memelihara maksud syar'i membuat hukum. Kemudian ia merinci maslahat itu menjadi 5, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Jadi Imam Al-Ghazali itu merinci itu ya.
Kemudian selanjutnya pada tahun 600 Hijriah ada seorang ulama bernama Izz al-Din Abdul al-Salam. Nah, dalam kitabnya Qawaid al-Ahkam fi Masyalil al-An'am, ia membuat konsep dar'u al-mafasid wa jalbu al-manafi, menghindari mafsadat dan menarik manfaat. Maslahat duniawi tidak dapat dilepaskan dari 3 peringkat, kata beliau, yaitu ad-daruriyat, ada hajiyat, ini bersifat sekunder, kemudian ada tahsiniyat, yang ini bersifat tersier. Jadi ia juga menyatakan bahwa taklif bermuara pada kemaslahatan, baik kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian yang terakhir, ulama terakhir ya yang membawa konsep maqasidus syariah ini adalah Asy-Syatibi. Jadi menurut Imam Asy-Syatibi ini dalam kitabnya Muwafaqat ada 5 perkara yang harus mendapat prioritas perlindungan, yaitu agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Jadi Imam Asy-Syatibi ini bisa dikatakan adalah konsep yang dihadirkan beliau ini, konsep yang lebih elaboratif dan lebih komprehensif. Jadi bisa dikatakan adalah titik klimaks dalam konsep ilmu ushul fikih. Jadi menurut Imam Asy-Syatibi ini, kelima pokok yang harus diwujudkan dan dipelihara ini, untuk mewujudkan dan memelihara kelima pokok ini itu ulama ushul fikih membagi maqasidus syariah itu menjadi 3 hal. Nah, ini udah masuk ke materi selanjutnya, pembagian maqasidus syariah ya. Nah, yang pertama itu adalah kebutuhan ad-daruriyah. Kebutuhan ad-daruriyah ini bersifat pokok atau mendasar ya. Tadi dikatakan di awal video bahwa kebutuhan ad-daruriyah ini sama aja dengan kebutuhan primer. Kebutuhan ad-daruriyah adalah kebutuhan utama yang harus dilindungi dan dipelihara, seperti agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan oleh hukum Islam agar kemaslahatan hidup manusia itu benar-benar terwujud. Jadi apa yang dikatakan konsep maqasidus syariah atau kelima hal pokok yang dikatakan oleh Imam Asy-Syatibi ini harus dilindungi dan dipelihara oleh hukum Islam agar kemaslahatan itu terwujud dengan baik gitu. Yang kedua ada kebutuhan hajiyat. Kebutuhan ini bersifat kebutuhan. Kebutuhan hajiyat ini dikatakan sama aja ya dengan kebutuhan sekunder. Kebutuhan hajiyat adalah kebutuhan yang diperlukan untuk mencapai kebutuhan primer, seperti pelaksanaan hak asasi manusia. Yang ketiga ada kebutuhan tahsiniyat. Kebutuhan tahsiniyat ini bersifat penyempurna atau pelengkap. Bisa dikatakan ini juga adalah kebutuhan tersier. Kebutuhan tahsiniyat ini adalah kebutuhan hidup manusia yang menunjang kebutuhan primer dan sekunder. Kebutuhan primer sebagai kemaslahatan yang hakiki yang menjadi tujuan hukum Islam itu kita jelaskan lebih rinci ya. Jadi yang pertama, memelihara agama atau hifz al-din. Memelihara agama adalah memelihara pelaksanaan agama, yaitu menjalankan agama sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh agama atau apa yang disyariatkan oleh agama. Contohnya sholat, puasa, menutup aurat, dan lain-lain. Terus yang kedua, memelihara jiwa atau hifz al-nafs. Memelihara jiwa adalah memelihara diri dari segala ancaman jiwa, baik pelukaan, pembunuhan, atau sejenisnya. Jadi kita itu harus bisa melindungi diri sendiri ya, menjaga jiwa kita sendiri agar tetap aman gitu dari segala ancaman jiwa. Terus yang ketiga ada memelihara akal atau hifz al-aql. Memelihara akal adalah menjaga akal pikiran agar selalu dapat berpikir secara sehat dan senantiasa berbuat baik dan benar. Oleh karena itu, Islam mengharamkan setiap yang memabukkan, seperti meminum khamr atau minuman keras ya, narkoba dan sejenisnya. Karena yang memabukkan itu akan merusak akal. Kemudian yang keempat, memelihara keturunan atau hifz al-nasl. Memelihara keturunan adalah menjaga dan memberikan kasih sayang kepada anak keturunan agar dapat tumbuh dengan normal dan dalam pendidikan yang baik. Salah satu usaha yang dilakukan untuk memelihara keturunan ini adalah jangan melakukan zina gitu. Lebih baik menikah aja daripada kita melakukan zina. Karena ibadah yang terbaik itu adalah menikah. Terus yang kelima ada memelihara hifz al-mal. Memelihara harta benda adalah mengatur agar mendapatkan rezeki yang baik dan halal, serta dapat berbagi dengan orang yang tidak mampu dan memerlukan sesuai dengan perintah agama. Nah, kita itu mencari hartanya itu yang halal dulu teman-teman, yang halal dan dilarang mencuri. Kemudian ketika kita punya harta yang cukup atau yang lebih, kita berikan kepada orang yang tidak mampu atau memerlukan. Nah,
Maqasid asy-syariah dalam teologi pendidikan merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Bahkan, ini itu saling melengkapi. Jadi, apabila dikaji lebih dalam lagi, bahwa tujuan maqasid syariah ini juga merupakan tujuan pendidikan yang bersumber dari Al-Quran dan kembali kepada tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menciptakan manusia, juga keperluannya di dunia. Itulah sedikit pembahasan mengenai maqasid syariah. Semoga bisa bermanfaat, terutama untuk saya sendiri dan juga teman-teman. Thanks for watching. Oh ya, jangan lupa comment, like, and subscribe channel YouTube aku dan share video ini apabila video ini bermanfaat bagi teman-teman. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam mahasiswa, salam pergerakan.